Peringatan, ini hanyalah cerita fiksi. Jadi, jika ada hal-hal yang bersangkutan, kami tidak bertanggung jawab atas hal itu. Terima kasih. Buat kalian yang sudah menonton konten-konten saya, terima kasih, selamat datang kembali. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang untuk kalian. Ini adalah konten bernama Stoffy. Konten ini adalah project saya dari bulan lalu. Stoffy ini adalah kepanjangan dari story video. Dan project konten individual ini saya terinspirasi dari konten cerpennya Bang Raditya Dika. Saya sangat terima kasih kepada beliau karena telah memberikan saya inspirasi yang sangat hebat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Raditya Dika. Di Balik Cermin oleh Your Stories ID. Alana selalu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan cermin besar di kamarnya. Sejak keluarganya pindah ke rumah tua itu, cermin itu selalu ada, besar dan megah dengan bingkai kayu yang terlihat kuno. Meski ibunya berkata bahwa cermin itu adalah peninggalan berharga dari pemilik sebelumnya, Alana tidak bisa menghilangkan perasaan aneh setiap kali menatap pantulannya. Suatu malam, saat Alana sedang bersiap untuk tidur, dia melihat sesuatu yang aneh di cermin. Bukan pantulannya sendiri yang membuatnya bergidik, melainkan bayangan samar seseorang di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun kamarnya kosong. Apakah aku cuma berhayal? Pikir Alana mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun malam berikutnya, hal itu terjadi lagi. Kali ini bayangan itu lebih jelas. Seorang gadis yang tampak seumurannya berdiri di belakang pantulan Alana. Gadis itu memiliki wajah yang mirip dengannya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mata gadis itu terlihat dingin dan senyumannya begitu menyeramkan. Alana semakin gelisah. Dia mencoba mengabaikannya, tapi setiap malam gadis itu muncul lagi. Makin lama, rupanya makin nyata. Hingga suatu malam, ketika Alana menatap cermin dengan takut, gadis itu tiba-tiba berbicara. "Namaku Lara," katanya dengan suara yang terdengar lembut, tapi menggema di seluruh ruangan. Alana tersentak mundur, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kamu siapa?" tanyanya ragu. "Aku adalah bagian dari dirimu," jawab gadis itu. "Dan aku terperangkap di sini. Aku butuh bantuanmu untuk keluar." Alana merinding. "Keluar dari mana? Kenapa aku harus percaya kepadamu?" Lara tersenyum kecil, senyum yang tidak terasa hangat. "Karena jika kamu tidak membantu, kamu akan terjebak di sini selamanya." Alana tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia tidak ingin mempercayai gadis aneh itu di balik cermin. Tapi di sisi lain, dia juga merasa bahwa apapun yang terjadi, cermin ini lebih dari sekedar benda tua biasa. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ambil kunci ini dari laci ibumu. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuka gerbang antara dunia ini dan dunia di balik cermin. Dan hanya kamulah yang bisa melakukannya," jawab Lara dengan tatapan yang tajam. Malam itu, Alana tidak bisa tidur. Meskipun merasa takut dan curiga, keinginannya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi lebih besar. Keesokan harinya, saat ibunya sedang keluar, Alana masuk ke kamar ibunya dan mulai mencari-cari di dalam laci seperti yang dikatakan Lara. Dan ternyata benar, dia menemukan sebuah kunci kecil dengan ukiran aneh di gagangnya. Dengan jantung berdebar, Alana kembali ke kamarnya. Cermin itu berdiri tegak, memantulkan bayangan dirinya yang tampak normal. Tapi kini Alana tahu ada sesuatu di balik itu. Lara kembali muncul di dalam cermin saat Alana mendekat. Masukkan kunci itu di celah bawah cermin, perintah Lara. Suaranya terdengar lebih bersemangat dari sebelumnya. Alana ragu sejenak, namun dorongan misterius di dalam dirinya membuatnya mengikuti perintah itu. Ketika dia memasukkan kunci ke dalam celah kecil di bingkai cermin, terdengar bunyi klik halus. Lalu, dengan perlahan,
cermin itu mulai berubah. Gelombang riak aneh bergerak di permukaan cermin seperti air yang bergetar. Dan tiba-tiba ruangan di balik cermin berubah menjadi lorong gelap yang terasa tidak berujung. Sebelum Alana sempat mundur, sebuah tangan muncul dari dalam cermin dan menariknya masuk. Ia terjatuh dari lantai dingin yang keras. Ketika dia bangkit, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di kamarnya. Dia berada di dunia lain. Cermin di belakangnya telah menghilang. Dan yang ada hanyalah bayangan-bayangan aneh yang melingkupi seluruh tempat itu. Lara berdiri di depannya, tapi kali ini dia tidak lagi berada di dalam cermin. "Selamat datang," katanya dengan senyum yang lebih dingin dari sebelumnya. "Ini adalah rumahku." Alana segera menyadari bahwa ini adalah jebakan. Lara bukanlah gadis yang membutuhkan bantuan. Dia adalah sosok dari dunia lain yang ingin menggantikan Alana. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Lara mulai berubah wujud menjadi sesuatu yang menyeramkan. Sosok gelap dengan mata berkilau merah dan senyum jahat. "Kamu sekarang milikku," desis Lara mendekat. Namun, Alana tidak tinggal diam. Dia segera mengingat kunci yang masih ada di tangannya. Dengan keberanian yang tersisa, Alana berlari ke arah lorong lain, mencoba menemukan jalan keluar. Suara Lara bergema di belakangnya, semakin dekat setiap detiknya. Saat dia hampir menyerah, Alana melihat sesuatu di depan. Sebuah cahaya. Sebuah cermin lain, kecil, dan tergantung di dinding, muncul di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Alana berlari ke cermin itu dan memasukkan kuncinya. Setelah pintu kecil terbuka, Alana melompat ke dalamnya. Sekali lagi, dia terjatuh. Tapi kali ini dia terbangun di kamarnya. Cermin besar itu kembali seperti semula dan Lara menghilang. Nafas Alana terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu nyata atau hanya mimpi buruk? Namun sebelum Alana bisa menenangkan dirinya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut cermin ada sebuah tulisan kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. "Sampai jumpa lagi, Alana."